Bab 276 Arya menolak Devan. Dengan berakhirnya seleksi pemilihan bakat klan Hiden, Sento juga berubah dari yang ramai menjadi sunyi. Namun, ada perasaan bahwa gunung dan hujan akan segera datang dan angin bertiup kencang di seluruh gedung. Devan masih belum meninggalkan Sento. Dia sedang menunggu klan Thunder tiba. Adapun Yuri, Vexana, Gavin dan gadis-gadis lain, Devan telah mengatur agar mereka kembali ke Doujin. Wanita-wanita ini belum dewasa dan begitu Devan bertarung dengan klan Thunder, dia mungkin tidak akan sempat mempedulikan mereka. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan klan Hiden. Apa mengirim seorang master kuat, atau datang beramai-ramai untuk menghajarnya. Evelyn juga pergi bersama keluarga Stanza. Evelyn tidak memiliki keterampilan seni bela diri, makanya tidak tinggal. Sekarang keluarga Stanza sangat sopan dan menghormati Devan. Mereka bilang akan memperlakukan Evelyn dengan baik dan Tuan Stanza bahkan secara langsung mengumumkan bahwa Evelyn akan menjadi presiden grup Stanza. Devan tahu bahwa Tuan Stanza sengaja melakukan ini. Begitu Evelyn menjadi presiden, dia tidak mungkin tetap tinggal di Sento. Kedua, Evelyn dan keluarga Stanza semakin tak terpisahkan. Lagi pula, apa Devan bisa menaklukkan klan Thunder belum diketahui. Keluarga Stanza hanya harus menunggu. Kalau bisa menahan amarah klan Hiden, keluarga Stanza pasti tidak akan mencegah keduanya untuk bersama. Dan kalau Devan mati di tangan klan Hiden, tidak perlu repot-repot menghentikannya. Satu-satunya yang tetap bersama Devan adalah Arya dan tetua kelima Nessa dari Istana Arya. Lagi pula, Istana Arya memiliki lebih dari 100.000 murid, jadi para tetua sangat sibuk. Dan Devan tidak membutuhkan begitu banyak orang. Namun Devan ingin Arya pergi bersamanya. Jadi Arya tidak akan pernah meninggalkan Devan. Dia tinggal dengan Devan di klan Hiden sialan. Adapun Nessa, melayani mereka berdua. Menyajikan teh dan menuangkan air dan sesekali bertanya. Saat malam tiba, saatnya bersenang-senang lagi. Namun Arya masih enggan membersihkan diri. Ada apa, Say? Devan menatap Arya dengan ragu. Seiring dengan perkembangan hubungan keduanya, sapaan Devan untuk Arya menjadi semakin akrab. Namun reaksi Arya membuat Devan sedikit bingung. Di hari yang indah ini, bukankah seharusnya kita melakukan sesuatu yang semua orang suka? Kini Arya telah berubah dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Tubuhnya memancarkan pesona yang tak berujung. Hal itu membuat Devan tidak bisa menahan diri. Khususnya, karena Arya mengenakan pakaian kuno berwarna merah dan dia tampak seperti peri yang keluar dari lukisan. Pantas jadi ketua Istana Arya yang memimpin 100.000 pasukan. Ditambah mantra hati giok menjadikan keberadaan Arya yang paling memikat. Arya menggigit bibirnya erat-erat dan ragu untuk berbicara. Devan ingin memeluk Arya, tapi Arya menghindarinya. Devan, aku hari ini sedikit lelah. Arya membuka mulutnya. Jangan bohong, kamu Grand Emperor tingkat dewa sekarang, mana mungkin kamu bisa lelah. Devan pasti tidak mempercayai Arya. Selama 2 hari ini, Arya telah melakukan beberapa percakapan mendalam dengan Devan. Di bawah pengaruh mantra hati giok, kekuatan Arya melambung tinggi. Sudah mencapai tingkat Grand Emperor tingkat dewa. Padahal Safi hanyalah Grand Emperor Junior tingkat silver. Awalnya, skill Arya lebih rendah dari Safi. Tapi sekarang, kekuatannya jauh melebihi Safi. Kalau keduanya bertarung, dia bisa langsung membunuh Safi. Masuk akal kalau Arya harusnya sangat senang dengan peningkatan kekuatan. Tapi dia ternyata tidak bahagia.
Sebab, semua keahliannya didapat dari Devan. Meskipun, cara dia menyerap kekuatan tidak akan hilang sedikit pun. Tapi tidak peduli berapa banyak skill yang dia tingkatkan, itu berarti berapa banyak skill Devan yang akan hilang. Bahkan setelah pertama kali, Arsaya masih menantikan hal semacam itu. Tapi kalau terus begini, Devan tidak akan bisa mengatasinya. Kalau Devan adalah sapi, dia akan jadi sapi yang sudah dipera abis. Terlebih lagi, orang-orang dari klan Hiden bisa tiba kapan saja. Karena itu, Arsaya harus menahan diri. Meskipun dia memiliki basis pelatihan Grand Emperor tingkat dewa sekarang. Tapi dibandingkan dengan klan Hiden yang kuat, itu jelas tidak cukup. Devan nanti akan melemah. Mana mungkin dia bisa melawan klan Hiden. Devan akhirnya memeluk tubuh cantik Arsaya. Bibir keduanya juga berciuman. Lagi pula, Arsaya sebenarnya menantikan ini di dalam hatinya. Mencium wangi yang memancar dari tubuh Arsaya, merasakan manisnya bibir. Tangan Devan juga mulai. Mulutmu mengatakan tidak, tapi tubuhmu tidak bisa berbohong. Setelah beberapa saat, Devan menyeringai. Namun, saat akan melangkah lebih jauh, Arsaya mendorong Devan menjauh. Tidak, Arsaya menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia tidak membiarkan Devan melanjutkan. Sayang, ada apa? Kamu juga mau kan? Bujuk Devan. Pada saat ini, Devan merasa ada yang salah. Artinya, gejala perubahan Kirin sudah sedikit mereda. Kalau dulu seperti ini, mungkin dia akan langsung jadi Kirin. Tapi sekarang, dia masih bisa mengendalikannya. Tentu saja dia masih akan tetap menjadi Kirin di pertarungan yang sebenarnya. Tapi itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin, dengan bertambahnya pengalaman, kendalinya atas sifat binatang juga sedikit menguat. Aku sangat ingin, tapi Tuan Muda Armor, tapi keterampilanku telah meningkat terlalu banyak dalam beberapa hari terakhir dan aku khawatir tubuhku tidak akan mampu menahannya. Arsaya menggertakkan giginya. Walaupun mantra hati giok bisa menyerap kekuatan orang lain, tapi itu bukan berarti bisa penyerapan tanpa batas. Tentu saja, Arsaya masih jauh dari batasnya. Dia hanya tidak ingin melemahkan keterampilan Devan. Arsaya tahu kalau dia mengatakan dia takut kehilangan keterampilan Devan, Devan pasti hanya akan menganggap ini sebagai hal remeh. Itu sebabnya dia mengatakan kalau tubuhnya tidak akan mampu menampung lagi. Setelah mendengar perkataan Arsaya, Devan tidak memaksanya lagi. Seperti yang Arsaya pikirkan, Devan benar-benar tidak peduli dihisap olehnya. Tapi Devan tidak ingin menyakiti Arsaya secara fisik. Aku akan tidur dengan Nessa dulu dan setelah beberapa hari, aku akan tidur lagi denganmu. Arsaya mencium pipi Devan, lalu meninggalkan kamar. Melihat Arsaya pergi, Devan merasa tenggorokannya kering. Nafsu di tubuhnya belum bisa dilampiaskan. Tapi setelah Arsaya mengatakan itu, Devan hanya bisa menahannya. Apalagi yang bisa dia perbuat? Lupakan saja, masih bisa dia tahan. Selama tidak ada wanita di ruangan itu, Devan bisa mengendalikan dirinya. Devan berbaring di sofa sendirian. Pikirannya penuh dengan wajah cantik dan sosok anggun Arsaya. Tidak bisa tidur sama sekali. Dia harus bisa melupakan Arsaya. Dalam benaknya, malah muncul gambaran Nessa. Nessa memiliki wajah seorang influencer dan itu sangat alami. Kenapa wajah influencer membuat nafsu? Para pria pasti menyukainya. Tak terkecuali Devan. Dan sosok Nessa menjadi semakin seksi, bahkan lebih dari Arsaya. Gawat. Devan sangat terkejut. Kenapa dia memikirkan Nessa? Kalau hati sejernih es, langit tidak akan terkejut.
Devan hanya bisa melafalkan mantra hati murni untuk melawan pikiran jahat di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, seseorang masuk ke kamarnya. Bersambung. Bab 277 Nessa ke kamar Devan. Devan mengira Arsaya telah berubah pikiran. Tanpa ragu sedikit pun, Devan melompat, memeluk Arsaya. Arsaya baru saja masuk dan menutup pintu, tapi sebelum dia bisa berbalik, Devan memeluknya. Namun tak lama kemudian Devan melepaskan Arsaya. Sebab, menurut Devan ada yang berbeda. Rasanya juga berbeda. Ini bukan Arsaya. Devan membalikkan wanita itu. Lalu dia melihat wajah seorang influencer yang disukai para pria. Dan payudaranya yang besar. Nessa, apa yang kamu lakukan di kamarku? Devan bertanya dengan heran. Benar, yang datang ke kamar Devan adalah Nessa. Saat ini, wajah Nessa sedikit memerah dan dia menatap Devan dengan sedikit rasa malu. Dia dengan lembut berkata, "Ketua istana memintaku datang dan menemani Tuan Muda Armot." Setelah Arsaya datang ke kamar Nessa, Nessa juga pikir ini agak aneh. Saat ini, bukankah seharusnya ketua istana Arsaya bersenang-senang dengan Tuan Muda Armot? Kenapa malah datang ke kamarnya? Nessa, aku akan tidur denganmu selama beberapa hari, kata Arsaya kepada Nessa. Ketua istana, kenapa? Apa kamu tidak mau tidur dengan Tuan Muda Armot? Nessa bingung. Tentu saja aku mau, tapi kamu juga tahu kalau aku sudah menyerap banyak kekuatannya akhir-akhir ini. Kalau aku terus menyerapnya, mungkin dia akan jadi lemah. Lalu, bagaimana dia bisa bertarung klan Hiden? Arsaya menghela napas. Ketua istana, kamu tidak harus sebenarnya. Wanita tidak hanya punya satu cara untuk memuaskan pria, kata Nessa dengan senyum nakal. Hei, apa menurutmu itu tidak melelahkan? Kalau aku di sini kan aku bisa bermalas-malasan. Kalau aku tetap di sana, dengan kekuatan Devan, aku akan sangat kelelahan. Arsaya menatap Nessa dengan marah. Konon katanya hanya pria yang akan kelelahan. Ternyata ada kalanya malah sang wanita yang takut. Nessa mengatupkan bibirnya dan tertawa kecil. Oke, gadis sialan, kamu menertawakanku, ya. Arsaya sedikit marah dan bergegas menuju Nessa. Oh, ketua istana, maafkan aku tidak berani. Nessa segera memohon belas kasihan. Kedua gadis itu bertengkar sebentar. Arsaya tiba-tiba menatap mata Nessa. Ketua istana, kenapa kamu menatapku seperti ini? Aku takut. Nessa sedikit ketakutan dengan tatapan Arsaya. Arsaya menyipitkan matanya dan berkata, Nessa, pelatihanmu seharusnya yang paling lemah di antara 5 tetua, kan? Mendengar kata-kata Arsaya, Nessa berkata dengan agak malu, maaf, ketua istana, aku mungkin tidak kuat, tapi yakinlah, ketua istana, aku pasti akan bekerja keras untuk berlatih dan berusaha untuk mengejar ketertinggalan dari para tetua lainnya, secepat mungkin. Arsaya tertawa ketika mendengar kata-kata itu, bukan itu yang aku maksud, yang aku maksud adalah, kenapa kamu tidak pergi dan menemani Tuan Muda Armot, bagaimanapun, mantra hati giok kamu memiliki tingkat pelatihan yang rendah, jadi kamu tidak bisa menyerap banyak kekuatannya. Kamu tidak hanya akan menyelesaikan masalah untuk Tuan Muda Armot, tapi kamu juga akan meningkatkan keterampilanmu, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Hah, mendengar perkataan Arsaya, Nessa terlihat malu dan bingung. Ketua istana memanggilnya. Apa? Kamu tidak ingin meningkatkan keterampilanmu? Arsaya berkata dengan wajah datar. Tentu saja aku mau, tapi... Nessa tampak bingung. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau, aku bisa apa? Arsaya berkata dengan marah. Tapi,
bukankah Tuan Muda Armot dan ketua istana? Milikku milikmu, milikmu milikku, kata Arsaya angkuh. Tapi, Tuan Muda Armot mungkin tidak menyukaiku. Nessa tidak keberatan jika dia harus menemani Devan. Toh, perempuan istana Arsaya dipromosikan dengan cara itu. Alasan kenapa dia masih perawan adalah, terus terang saja, dia belum menemukan orang yang layak untuk melakukan itu bersamanya. Nessa awalnya adalah seorang master bela diri. Paling tidak, dibutuhkan master tingkat Grand Emperor yang layak bermain dengannya, bukan? Tapi master tingkat Grand Emperor bukanlah orang-orang bodoh, mana mungkin mau merelakan wanita istana Arsaya menyerap keterampilan mereka. Tapi Devan, kekuatannya pasti jauh melampaui Grand Emperor. Jika Nessa bisa berhubungan dengan Devan, pasti akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatannya. Tentu saja dia menginginkannya. Tapi bagaimana kalau Devan tidak suka padanya? Hei, Nessa, kamu tidak tahu betapa menariknya kamu bagi laki-laki, kan? Kamu harus tahu, semua laki-laki menyukai hal-hal baru. Mungkin, di mata Tuan Muda Armot, daya tarikmu lebih besar dariku. Arsya menyeringai. Mana mungkin aku sebanding dengan ketua istana, kata Nessa malu. Penampilannya mungkin juga tidak sebaik Arsaya. Tapi dia punya sesuatu yang lebih menonjol dari Arsaya. Oke, katakan saja, apa kamu akan pergi? Kata Arsaya tidak sabar. Sejujurnya, dia masih sedikit enggan. Tapi agar Devan bahagia, dia harus melakukannya. Apalagi, daripada membiarkan Devan terpancing gundik-gundik di luar, lebih baik orang-orang istana Arsaya sendiri. Lagi pula, begitu Nessa menjalin hubungan dengan Devan, kekuatannya pasti akan meroket. Aku bersedia, Nessa berkata dengan wajah memerah. Mempraktekkan mantra hati giok bersama pria tangguh seperti Devan adalah impian setiap wanita istana Arsaya. Terlebih lagi, Devan tidak hanya kuat, dia juga sangat tampan. Selama kamu mau, ayo pergi. Arsaya langsung mendorong Nessa keluar. Mengetahui kenapa Nessa datang, Devan hanya bisa menelan ludah. Cara Arsaya memang bisa ditebak. Sebenarnya, Devan sama sekali tidak takut Arsaya menyerap kekuatannya. Toh, mantra hati giok hanya menyerap paling banyak saat pertama kali. Nanti, efeknya secara bertahap akan menurun. Karena Devan sudah bersama Arsaya, dia tidak bisa kehilangan banyak kekuatannya lagi. Tentu saja, tidak banyak kekuatannya yang hilang dengan Arsaya, tapi Devan akan lebih rugi bersama Nessa. Namun, mantra hati giok Nessa masih tingkat rendah. Perbedaan kekuatan dengan Arsaya lebih dari 10 kali lipat. Karena Arsaya sendiri yang mengiring Nessa, tentu saja Devan dengan sigap menerimanya. Awalnya, hati Devan seakan memberi perlawanan. Dela merasa seperti bajingan. Tapi tampaknya setelah beberapa kali, Devan memaafkan dirinya sendiri dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tidak mungkin, Devan bukan orang suci, dia masih orang biasa. Ada juga emosi dan nafsu, dia bisa saja melakukan kesalahan. Apalagi karena darah Kirin, Devan sangat kesulitan menahan hal seperti ini. Awalnya, Devan sangat mempertimbangkan hal ini, baru pada saat itulah ke-9 kakak perempuannya semuanya belajar teknik Kirin. Dia hanya perlu hidup sesuai dengan ekspektasi mereka. Nessa, kalau kamu tidak mau, kamu tidak perlu memaksanya. Tentu saja, Devan tetap menghormati Nessa. Dia takut Nessa dipaksa Arsaya. Kalau Nessa tidak mau, dia tidak akan memaksanya. Melihat Nessa tidak berbicara, Devan melanjutkan, kamu tidak perlu takut menolak dan ketua istana akan menyalahkanmu, katakan saja aku yang mengusirmu.
Setelah mendengar kata-kata Devan, Nessa akhirnya mengangkat kepalanya yang tertunduk karena malu. Dia menatap pipi tampan Devan dan berbisik, "Tuan Muda Armot, aku." Bersambung.